Nurani Susanti dengan NPM 1901011098, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas F. Di sini saya berada di rumahnya Mbak Dwi. Hai Mbak Dwi. Hai. Yaitu di Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang. Nah, Mbak Dwi ini adalah seorang mahasiswi juga IAIN. Semester berapa, Mbak? Semester 8. Semester 8, jurusan S1 Perbankan Syariah. S1 Perbankan Syariah. Bentar lagi mau lulus, guys. Amin. Di sini saya sama Mbak Dwi sedikit berbicara tentang tradisi keagamaan, kebudayaan, dan sikap keagamaan. Nah, saya mau tanya nih Mbak, kan kebudayaan di Indonesia itu kan beragam banget atau bermacam-macam. Nah, menurut Mbak sendiri, apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan ya, menurut saya sih kebudayaan itu adalah hasil karya manusia yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan suatu karya lah yang ada di dalam diri kita sendiri yang timbul berdasarkan diri kita sendiri. Dan tradisi keagamaan juga nih Mbak, kan biasanya nih ya kalau di desa atau di lingkungan di perdesaan itu kan kayak sering banget nggak asing gitu atas nama tradisi keagamaan. Contohnya kayak rutinan yasinan itu kan kalau di desa ini kan kayak setiap malam Jumat itu ya rutinan yasinan atau enggak sholawatan berjanji itu kan sebuah tradisi keagamaan. Nah, menurut Mbak itu tradisi keagamaan itu apa sih sebenarnya? Tradisi keagamaan itu unsur budaya yang mengakar dalam diri kita sendiri atau dalam kehidupan masyarakat, di mana tuh tradisi tersebut nggak bisa diubah-ubah. Jadi seperti adat istiadat itu sudah ada sejak dari kita lahir sampai sekarang kan tetap dipertahankan. Jadi adat istiadat itu sama seperti tradisi, jadi nggak bisa diubah-ubah. Jadi tetap dari dulu sampai sekarang ya tetap sama, nggak berubah-ubah. Nah, habis itu sikap keagamaan. Sikap keagamaan itu kan kayak pasti ada ya di desa ini, kayak ada ibaratnya kita nih Islam, terus ada non Islam, ada juga berbeda-beda agama. Nah, gimana apa sih sebenarnya sikap keagamaan itu menurut Mbak? Sikap keagamaan itu gimana ya? Suatu keadaan di mana kita tuh harus bertoleransi dengan keagamaan yang lain. Misalkan ada tadi ya keagamaan kita kan berdampingan, agama ada yang Islam, Buddha, Kristen gitu. Jadi kita tuh tetap memiliki jiwa toleransi, di mana untuk menyesuaikan sesuai dengan keimanan kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing. Dan ini juga menurut Mbak nih, bagaimana pengaruh tradisi kebudayaan jiwa keagamaan seseorang? Itu sangat berpengaruh nggak menurut Mbak jiwa keagamaan itu terhadap budayaan? Kalau menurut saya pribadi sih sangat berpengaruh ya. Dilihat lagi pengertian kebudayaan itu sendiri aja pengertiannya adalah pengetahuan, keyakinan, dan adat istiadat. Sedangkan tradisi aja itu tradisi itu sesuatu yang tidak dapat berubah-ubah. Jadi di mana kebudayaan sama jiwa keagamaan itu kita sendiri. Jadi sangat berpengaruh dan sangat memiliki timbal baliknya untuk kita sendiri, di mana jiwa keagamaan kita besar dengan kebudayaan yang ada di desa ini. Gimana sih caranya diri kita sendiri itu dapat mempertahankan budaya yang ada di desa kita sendiri gitu. Berarti saling berkaitan ya, antara kebudayaan sama kejiwaan. Iya, sangat bermutualisme lah. Saling. Dan yang terakhir, apa yang Mbak lakukan untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di tempat Mbak itu agar kebudayaan itu tidak hilang? Kalau di tempat di desa ini ya, salah satunya di dusun 1 Desa Margosari ini tuh salah satu untuk mempertahankan ya kita tuh tetap melestarikan kebudayaan yang ada. Misalkan seperti setiap tahunnya di dusun 1 ini pasti ada yang namanya tuh genduri rutinan 1 suro. Nah,
apa istilahnya kayak di perempatan itu ya Mbak? Ya, di perempatan. Jadi kan kalau tetap di desa Margosari ini tetap dilaksanakan, tetap diadakan supaya tetap ada kebudayaan, dan kebudayaan itu tuh sudah ada sejak dulu-dulu sebelum kita lahir gitu. Jadi kan kalau di kota-kota kan udah jarang banget. Udah jarang banget. Mungkin ya kayak seperti apa? Pengajian mungkin kayak gitu. Iya, seperti rutinan seperti itu. Terus juga ada kan kebudayaan, misalkan di sini tuh kayak pengajian rutinan yang ada di masjid. Nah, itu biasanya juga diadakan tuh setiap minggunya. Nah, itu tuh sudah ada sejak, mungkin saya sudah sejak ibu saya lah udah ada itu rutinan, seperti rutinan ngaji ibu-ibu itu tetap diadakan. Berarti cara agar itu tetap melestarikan kebudayaan itu ya. Udah. Baik, mungkin itu saja ya Mbak. Terima kasih banget mengganggu waktunya, maaf sama-sama, banget. ya. Baik, itulah percakapan saya dan Mbak Dwi, dan saya di sini selaku ini saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.